Kapan terakhir kali ngaji? Mah udah lama banget. SMP. Puasa tahun kemarin. Sab'atu wa syaminuhum. Wa busron lil mu'minin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, IKM Channel. Oke, pada malam hari ini tepat kita berada di malam yang ke-25 daripada bulan Ramadan. Artinya kita berada di penghujung bulan suci Ramadan ini. Nah, biasanya di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita identik dengan malam Lailatul Qadar, di mana sepakat ulama malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Meskipun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kita mengerjakan dari malam pertama sampai malam terakhir itu positif mendapatkan malam Lailatul Qadar. Padahal ada juga sih sebagian ulama juga mengatakan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil ya, pada 10 hari terakhir, 21, 23, 25, 27 dan 29 seperti itu. Akan tetapi pada kesempatan kali ini aku nggak membahas fokus tentang itu. Ada satu hal yang sangat penting bahwa sebagai umat Islam kita harus tahu pedoman umat Islam, yaitu Al-Qur'an. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua sunnah Nabi, yang ketiga ijma', dan yang ketiga qiyas. Nah, khususnya bagi anak muda, bahwa membaca Al-Quran itu sesuatu yang sangat penting. Karena apa kata Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan predikat terbaik di sisi Allah, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang mau belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya Al-Quran, seperti itu. Bahwa anak muda itu sangat-sangat artinya sangat diharapkan untuk bisa membaca Al-Quran. Bagaimana kita bisa memahami makna Al-Quran, bagaimana kita bisa membaca tafsirnya, itu terlebih dari itu semua, hal yang perlu kita perhatikan bahwa bagaimana sih cara membaca Al-Quran, benar nggak bacaan kita dari sisi makharijul hurufnya, dari segi tajwidnya, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan ini ada satu video yang sangat menarik aku lihat kemarin ya, dan ini aku pengen reaction gimana tanggapan anak muda ketika ditanya tentang Al-Quran. Seperti itu. Nah, untuk videonya langsung aja kita cek daripada lama-lama. Yuk, kita saksikan videonya. Bisa ngaji? Bisa lah. Bisa. Bisa, insya Allah. Bisa. 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 Bisa dong. Dikit. Bisa dong. Bisa. Gue ngaji kok tiap maghrib. Ya, dikit-dikit. Bahasanya bisa, cuman itu 3. Bau. Ngaco banget. Enggak. Dulu pas SD bisa, bahkan kayak juz amma Al-Quran. Cuma kayaknya semenjak otak gue error, gue gak bisa sama sekali sekarang. Tapi bisa sih, terus satu kayak bahasa gitu. Astagfirullah. Kapan terakhir kali ngaji? Mah udah lama banget. SMP. Puasa tahun kemarin. 2 tahun. Kemarinnya lagi. Dulu SMP, gue disuruh baca Al-Quran, itu gue bener-bener lari karena gue gak pernah mau ikut ngaji. Kemarin. Semalam. Tadi siang. Masya Allah. Gue belum hatam tapi. Maghrib kalau lagi sempetnya aja. Pas saudara gue meninggal. Tahun lalu apa? Tapi waktu itu kayak lagi rajin-rajin nyoba baca Quran, terus kayak kebaca gitu Arab-Arabnya. Terus sekarang, Yang lo rasakan ketika habis ngaji apa sih? Pertama, Lebih tenang. Lebih. adem biasanya. Kata orang kalau kita mau ngobrol sama Allah, kita berdoa. Tapi kalau mau Allah ngomong sama kita ngaji. Jadi lebih enak didengar sih daripada dengerin musik sebenarnya. Ya, setuju. Kayak adem dilindungin gitu kan. Masya Allah. Nggak tahu, biasa aja sih. Ngaji gitu-gitu doang. Astagfirullah. Aus aja sih, habis ngaji mah. Suara keluar ya kan, pengen ngerokok aja pikirannya. Jujur ada 2. Kadang gua tenang karena di situ ada tulisan jangan di skip. Kalau lagu dangdut aja harus lu tonton. Gua kepaksa gitu. Bentar. Nah, ini nih gue setuju nih. Biasa kan kita kalau ketemu di Instagram gitu kan, kita stalking, muncul ada bacaan Al-Quran ya gitu. Dengerin ini walaupun 1 detik atau 10 menit ya gitu. Lo dengerin
musik aja nggak di skip gitu sampai yang berapa menit itu nggak di skip, tapi ini cuman bacaan Al-Quran 1 menit kamu skip kayak gitu. Nah biasanya seperti itu. Lo bagian gitu nggak? Terpaksa kan? Kadang terpaksa seperti itu. Gua sering banget nih denger kayak gini nih. Gue kepaksa itu sih, ada tulisan itu. Astagfirullah. Nggak panas sih ya, gue nggak setan-setan banget juga. Maksudnya cuma lebih ke Campur aduk sih, kadang ngerasa bulan puasa aja udah, ngerasa lebaran. Nih siapa yang frekuensi kalau baca Al-Quran itu pas lagi bulan puasa aja nih. Nah pas banget ini kan bulan puasa nih. Bagi kalian mungkin yang lagi kenceng-kencengnya, lagi semangat-semangatnya baca Al-Quran, mungkin kalian sefrekuensi sama dia kayak gitu. Bener nggak? Lanjut ya. Oke, sekarang kita mau tes lo untuk ngaji. Oh tidak! Bisa nggak dites tapi? Oh bisa nggak bisa? Langsung aja deh. Nggak bisa gue kalau baca-baca yang kayak begini nih. Harus ada translate-nya gue. Astagfirullahaladzim. Ikro 6, nggak bisa gue. Oke, silakan. Mana? Oh di sini. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oh itu. Wawalada. Nggak tahu ah. Pokoknya gue tahu yang di paling atas 3. 4 sih sebenarnya. Oh iya, salah lagi. Salah kenceng lah ya gitu kan. Salah lagi, mampus. Nuhi wa adi wassamut. Sab'atu wa syaminuhum. Wa busron lil mu'minin. Nah bacaannya itu bukan sab'atu wasyaminuhum, itu fa. Jadi sab'atu wathaminuhum, sab'atu wathaminuhum kayak gitu. Bukan wasyaminuhum, beda. Kalau sya itu biasanya khatnya ditambah lagi garisnya kayak gitu. Fa giginya 2 kayak gitu. Masya Allah. Udah lama nggak ngaji. Ya gue kan. Ya. Sungguh. Wa farihu bil hayatid dunya. Nah ini jos nih. Wa farihu bil hayatid dunya. Mantap. Mikum. Nih gue segitu aja deh taunya. Astagfirullahaladzim. Menurut lo manfaat dari bisa ngaji apa aja? Manfaat bisa ngaji itu Apa ya? Ngobrol sama orang Arab kali ya? Lebih disayang. Katanya baca Al-Quran itu ngobrol sama orang Arab kayak gitu. Padahal ngobrol sama orang Arab ya nggak mesti sama Al-Quran kayak gitu kan. Gila, parah. Nggak ada obat nih. Orang tua kali. ya biar bisa masuk surga sih. Ya menurut gue yang gue tahu ya. Ya. Terus tuh suatu kewajiban sebagai umat muslim. Ketika gue udah kelar ngaji itu kayak lebih tenang, lega gitu aja sih. Karena kayak rukyah sendiri. Serius sih gue mikirnya gitu. Nah, bener itu. Manfaat Quran itu banyak. Ketika lu mati nanti, Ditanyain, ma rob buka misalnya kayak gitu. Atau ya ntar ngajarin anak lu ngaji gimana kalau nggak bisa lu jangan aja nggak bisa gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Kita dengerin ya pencerahan dari ustadznya langsung gitu. Coba kita dengerin gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Sahabat sekalian, kita sudah melihat tadi bagaimana respon saudara-saudara kita, sahabat kita ketika ditanya tentang ngaji. Ya. Saya teringat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Khairakum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah itu siapa? Orang yang menyibukkan dirinya dalam belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Banyak sekali fadilah membaca Al-Quran. Saya tadi itu saya melihat ada beberapa sahabat yang ditanya, responnya agak sedikit kurang bagus. Kenapa kamu, apa manfaat baca Quran? Biar bisa bicara sama orang Arab dan sebagainya. Itu jawaban yang sebetulnya kurang adab kepada Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran ini bukan hanya bahasa Arab, tapi lughatul kubur. Kayak tadi ditanya, nanti dikubur gimana? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Itu bagus jawabannya kan. Nanti orang-orang yang ahli Al-Quran yang menjawab pertanyaan itu bukan mulutnya dia, tapi Al-Quran yang dia baca selama di dunia akan memberikan pertolongan syafaat bagi dia dalam kuburnya, di mahsyar, di sirat, bahkan sampai ke surga. Masya Allah.
Dan Allah akan perintahkan kepada orang-orang para penghafal Quran nanti di akhirat untuk memasangkan mahkota dari cahaya kepada kedua orang tuanya, yang cahayanya lebih berkilau daripada cahaya matahari. Ya, orang-orang penghafal Quran nanti dia akan mendapatkan 10 tiket syafaat masuk surga bagi 10 orang ahli keluarga yang telah dijamin pasti masuk neraka. Dia bisa membantu. Jadi jangan dipikir hadirin sekalian, baca Al-Quran itu adalah wasting time, sia-sia, nggak penting, yang penting baca terjemahannya saja. Tidak. Maka mulai hari ini yang belum bisa membaca Al-Quran, segeralah belajar membaca Al-Quran. Dan saya mendengar dari Ustaz Fatih Karim Cinta Quran ya, bahwasanya di Indonesia ini lebih 100 juta orang muslim yang buta aksara Quran. Maka mulai dari diri kita ya. Kalau kita punya anak, jangan suruh anak kita baca Al-Quran, tapi kita contohkan untuk membaca Al-Quran bersama anak-anak. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi kita contohkan langsung, jangan cuma nyuruh nak baca Quran, sedangkan kita nggak baca Al-Quran kayak gitu kan. Jadi kita contohkan, kita baca Al-Quran, dan kita juga menyuruh mereka untuk membaca Al-Quran seperti itu. Mantap. Lanjut Ustaz. Ya, kalian para suami cek bacaan Al-Quran istrinya, cek bacaan Al-Fatihah istrinya, karena Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Orang kalau tak betul bacaan Al-Fatihahnya maka tak sah sholatnya. Ingat, satu huruf dari Al-Quran 10 hasanah kebaikan. Alif lam mim itu bukanlah satu huruf kata Nabi SAW, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Mari kita semangat insyaallah baca Al-Quran dan teruslah membaca dan dapatkan ketenangan jiwa. Dan di dalam Al-Quran banyak obat dari segala penyakit. Dan Al-Quran bukanlah petunjuk untuk orang Islam saja, tapi petunjuk untuk seluruh manusia. Hudal linnas, sehingga banyak orang-orang non-Islam mencari manfaat dunia dengan cara mempelajari Al-Quran. Bersyukurlah Allah Ta'ala telah berikan kita kitab yang sempurna, yakni kitab Al-Quran. Dekap, cium, dan baca setiap hari. Apalagi di bulan Ramadan, usahakan one day, one juice. One day, one juice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalian kata Ustaz tadi one day one juice, satu hari satu jus, bisa nggak kira-kira? Ya pasti bisa lah, ini pasti bulan Ramadan kan, pasti kenceng-kencengnya iman seperti itu. Nah dari reaction tadi itu, semoga video ini bisa memberikan motivasi kepada kita selalu untuk bersemangat dalam mempelajari Al-Quran. Orang yang nggak bisa Al-Quran, membaca Al-Quran, jangan mengeluh loh. Maksudnya kita harus terus belajar dan bersemangat, karena itu adalah salah satu pedoman kita. Kalau kita nggak bisa baca Al-Quran, siapa yang mau menjadi penerus bagi generasi umat Islam yang akan datang? Bagaimana kita mau bisa merubah suatu peradaban sedangkan pemuda-pemudanya nggak bisa baca Al-Quran seperti itu? Nah, ingat tadi yang dikatakan Ustadz kita tadi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Jadi orang yang sebaik-baik orang itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Nah, nanti juga Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran akan datang kepada hari kiamat nanti sebagai pensyafaat kepada orang yang mau mempelajarinya, orang yang mau menghafalkannya seperti itu. Nah, semoga video ini bisa memberikan kita dorongan selalu bersemangat dalam membaca Al-Quran, terlebih kalau kita bisa menghafalnya. Amin Allahumma amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.